Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mutia Mahful. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu memuat tentang identitas sekolah, satuan pendidikan sekolah menengah atas, mata pelajaran fisika. Di sini saya mengambil kelas 10 semester 1. Materi pokok, besaran dan satuan, alokasi waktu 3 kali 45 menit. Nah, kemudian untuk kompetensi inti, langsung saja KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Untuk KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian terdapat kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar 3.1, memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Untuk indikatornya 3.1.1, membedakan besaran pokok dan besaran turunan. 3.1.2, menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian menganalisis besaran turunan dan dimensinya. Kemudian mengubah atau mengkonversi satuan dari beberapa besaran beserta menjabarkan dimensinya. Kemudian menjelaskan pengertian pengukuran dan macam-macam alat ukur. Kemudian menghitung jumlah angka penting dan mengubah notasi dimensi menjadi notasi ilmiah. Kemudian yang terakhir itu menghitung kesalahan sistematis pada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Nah, untuk kompetensi dasar untuk 4.1, menyajikan hasil pengukuran besaran fisik dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat untuk suatu penyelidikan ilmiah. Untuk indikatornya, melakukan pengukuran volume benda menggunakan alat ukur dengan teknik yang tepat. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi, dapat menggali informasi, peserta didik akan mampu. Untuk pertemuan pertama, yang pertama itu tujuannya membedakan besaran pokok dan besaran turunan, kemudian menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, menganalisis besaran turunan dan dimensinya. Keempat, mengubah atau mengkonversi satuan dari beberapa besaran beserta menjabarkan dimensinya. Kelima, menjelaskan pengertian pengukuran dan macam-macam alat ukur. Keenam, menghitung jumlah angka penting dan mengubah notasi dimensi bisa menjadi notasi ilmiah. Ketujuh, menghitung kesalahan sistematis pada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Dan yang terakhir, melakukan pengukuran volume benda menggunakan alat ukur dengan teknik yang tepat. Nah, kemudian di sini ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran terdapat besaran pokok, besaran turunan, satuan, dimensi, angka penting, notasi ilmiah, dan terakhir pengukuran. Untuk pendekatan model dan metode, di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajarannya direct instruction, kognitif, problem based learning, psikomotorik. Dan untuk metode di sini metode diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan.
Kemudian kegiatan pembelajaran pertemuan pertama dengan waktu 135 menit. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Langkah-langkah dari kegiatan pendahuluan itu, yang pertama guru memberikan salam, guru menyapa peserta didik dengan semangat dan gembira. Kemudian guru mempersilahkan salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru menanyakan kehadiran peserta didik. Kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pembesaran dan satuan, serta menyuruh siswa untuk menyiapkan buku pelajaran. Dan yang terakhir, menanyakan materi yang dipelajari di SMP atau MTS dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Dengan alokasi waktu yang diperlukan 10 menit. Kemudian ada kegiatan intim. Langkah-langkahnya, sintak pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik. Di sini guru memotivasi peserta didik dengan menampilkan sebagai berikut. Kemudian peserta didik mengamati dengan seksama. Kemudian guru mengajukan pertanyaan atau menanya, bagian yang di sebelah kiri disebut apa, bagian yang di sebelah kanan disebut apa. Kemudian peserta didik menanggapi, guru menyampaikan tujuan mempelajari tentang besaran dan satuan. Terakhir, guru membagi peserta didik dalam kelompok belajar secara heterogen. Untuk sintak kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Di sini guru mendemonstrasikan tentang pengetahuan materi besaran pokok, besaran turunan, konversi satuan, dan dimensi. Kemudian peserta didik menggali informasi sebanyak-banyaknya melalui kegiatan demonstrasi atau mengumpulkan informasi. Terakhir, guru menyajikan informasi secara bertahap langkah demi langkah sesuai struktur dan urutan yang benar. Kemudian ada sintak ketiga, membimbing latihan. Guru membimbing latihan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik mengikuti apa yang didemonstrasikan guru. Sintak keempat, mengecek pemahaman dan memberikan balikan atau umpan balik. Guru memberikan pengecekan apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan yang sedang diajarkan dengan baik melalui pertanyaan kepada kelompok. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan secara berkelompok. Dan terakhir guru memberi umpan balik. Untuk sintak kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Di sini guru memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk melakukan latihan lanjutan. Pada tahap ini guru menilai pengetahuan, instrumen, dan rubrik terlampir. Kemudian peserta didik mengajarkan latihan secara mandiri. Dengan alokasi waktu yang diperlukan 115 menit. Terakhir, kegiatan penutup. Langkah-langkahnya, yang pertama, klarifikasi atau kesimpulan peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan pembelajaran. Kemudian guru menginformasikan pembelajaran pekan depan dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian di sini ada penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Teknik penilaian, pengetahuan, tes tertulis, bentuk instrumen, soal pilihan ganda, dan soal esai. Untuk keterampilannya, tes tertulis, bentuk instrumen, lembar observasi. Nah, untuk sumber belajar, buku yang relevan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.